Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fattah Hafizi dari program studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan materi terkait dengan mata kuliah Ad-Dakhil fi Tafsir. Untuk bersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Baik, secara sederhana, ad-dakhil bisa kita artikan sebagai sebuah penyusupan atau infiltrasi. Bayangkan Al-Quran dan hadis sebagai sumber air yang sangat murni. Namun seiring berjalannya waktu, ada zat-zat luar yang mencoba masuk ke dalam sumber tersebut. Dalam dunia tafsir, zat luar ini berupa riwayat-riwayat palsu, pemikiran filosofis yang tidak sejalan, atau pemahaman dari luar Islam yang sengaja dimasukkan untuk mengaburkan makna asli dari ayat-ayat Allah. Jadi ketika kita bicara soal ad-dakhil, kita sedang bicara tentang bagaimana pemahaman yang asing atau menyimpang mencoba membonceng otoritas Al-Quran agar terlihat benar, padahal secara prinsip mereka bertentangan. Mempelajari ad-dakhil ini bukan hanya soal urusan akademis di ruang kelas saja, tapi merupakan kebutuhan mendesak bagi kita untuk menjaga akidah. Mengapa demikian? Karena jika kita salah memahami tafsir akibat adanya infiltrasi, maka cara pandang dan keyakinan kita sebagai umat Islam bisa ikut bergeser. Studi ini menjadi benteng pertahanan agar kita bisa membedakan mana penjelasan yang benar-benar murni dari ajaran Islam dan mana yang merupakan selundupan pemikiran yang menyesatkan. Itulah alasan mengapa kampus-kampus besar Timur Tengah hingga Eropa kini menjadikan studi ini sebagai kurikulum yang wajib, agar kita tidak mudah terpengaruh oleh arus pemikiran yang tampak religius, namun sebenarnya merusak dari dalam. Munculnya infiltrasi atau penyusupan dalam tafsir Al-Quran bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hasil dari berbagai dorongan yang kompleks. Salah satu pemicu utamanya datang dari faktor eksternal, terutama melalui gerakan orientalisme. Sebagian peneliti luar mencoba membedah Al-Quran, bukan untuk mencari kebenaran, melainkan dengan semangat kritis yang cenderung ingin menghilangkan kesucian Al-Quran. Mereka mencoba membenturkan teks suci dengan logika-logika yang meragukan, agar umat Islam kehilangan kepercayaan pada kemurnian kitab sucinya sendiri. Ini adalah tantangan nyata di mana studi agama digunakan sebagai alat untuk melemahkan keyakinan dari luar. Namun, selain dari luar, ancaman juga muncul dari dalam diri umat Islam sendiri, yaitu melalui fanatisme golongan ataupun sohibiyah, as-sobiyah, maaf. Ketika seseorang sudah terlalu fanatik secara buta terhadap kelompok atau sektenya, seperti Syiah, Mu'tazilah, atau Khawarij, objektivitas dalam memahami Al-Quran seringkali hilang. Bukannya mengikuti apa yang dikatakan Al-Quran, mereka justru memaksa Al-Quran untuk mengikuti kemauan kelompok mereka. Hal ini berkaitan erat dengan penyimpangan ideologi, di mana ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dipelintir maknanya demi membenarkan agenda atau keyakinan tertentu yang sebenarnya sudah melenceng dari akidah yang lurus. Terakhir, kita tidak bisa mengabaikan perang faktor politik. Sepanjang sejarah, agama seringkali menjadi instrumen yang sangat kuat untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan. Banyak penguasa ataupun kelompok politik yang sengaja menyusupkan penafsiran tertentu sebagai alasan justifikasi atau pembenaran atas kebijakan mereka. Al-Quran yang seharusnya menjadi petunjuk bagi manusia justru disalahgunakan untuk melegitimasi kepentingan politik sesaat. Keempat faktor inilah yang menjadi pintu masuk utama bagi pemahaman-pemahaman asing yang merusak kemurnian tafsir Islam hingga saat ini. Jadi jikalau kita sederhanakan, ada serangan luar yakni orientalis, studi yang sengaja ingin membuat Al-Quran tampak tidak suci lagi. Nah, kemudian ada juga fanatik buta as-sobiyah, membela kelompok secara berlebihan sehingga tafsir tidak lagi objektif. Kemudian ada agenda ideologi, memutarbalikan makna ayat demi mendukung keyakinan yang menyimpang. Dan yang keempat, ada kepentingan politik, menggunakan ayat Al-Quran sebagai tameng atau pembenaran kekuasaan.
Setelah kita memahami penyebabnya, mari kita lihat bagaimana sebenarnya bentuk penyusupan makna ini bekerja di lapangan. Salah satu pola yang paling nyata terlihat pada kelompok Syiah. Dalam penafsirannya, mereka cenderung melakukan pengultusan yang berlebihan terhadap individu tertentu, khususnya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Akibatnya, banyak ayat yang dipaksakan maknanya untuk memuji tokoh tertentu, atau sebaliknya, digunakan untuk mencela para sahabat dan istri Nabi. Sebagai contoh yang cukup ekstrim, ada upaya menafsirkan kata sapi betina Al-Baqarah bukan sebagai hewan, melainkan sebagai simbol untuk sosok Aisyah. Astagfirullah. Ini adalah bentuk infiltrasi yang sangat subjektif karena didasari oleh kebencian atau kecintaan yang melampaui batas. Di sisi lain, kita juga menemukan pola infiltrasi dari kelompok Mu'tazilah yang sangat mengandalkan logika murni. Bagi mereka, jika sebuah ayat tentang sifat Allah dianggap tidak masuk akal, maka maknanya harus diubah total. Contohnya ketika Al-Quran menyebutkan Allah berfirman, mereka khawatir ini akan menyerupakan Allah dengan makhluk, sehingga maknanya digeser menjadi melukai. Nah, infiltrasi semacam ini berbahaya karena mencoba meniadakan sifat-sifat Allah yang sudah jelas disebutkan dalam teks suci, hanya karena tidak sesuai dengan standar logika manusia yang terbatas. Pola ketiga adalah tafsir isyari atau sufistik yang melampaui batas. Memang merenungi makna dalam Al-Quran itu baik. Namun, menjadi penyimpang ketika seseorang hanya mengandalkan pengalaman batin saja dan sepenuhnya mengabaikan hukum bahasa. Bayangkan, sebuah perintah yang jelas secara tekstual bisa dianggap memiliki makna rahasia yang jauh berbeda hanya karena bisikan spiritual seseorang. Terakhir, yang sangat marak di era modern adalah infiltrasi dari paham liberal dan feminisme. Mereka mencoba menggugat hukum-hukum yang sudah bersifat tetap atau qot'i, seperti aturan waris, kewajiban jilbab, hingga tata cara ibadah. Alasannya seringkali dibungkus dengan narasi kesetaraan gender atau adaptasi budaya lokal. Padahal intinya mereka sedang mencoba mengubah pondasi hukum Islam agar selaras dengan tren pemikiran kontemporer. Teori tentang infiltrasi tafsir ini bukan sekedar wacana, karena sejarah mencatat praktik ini pernah dilakukan secara sistematis. Di Indonesia, kita mengenal sosok Sunok Hondoraji, seorang orientalis Belanda yang sangat cerdas dalam memahami budaya lokal untuk kepentingan penjajahan. Ia tidak hanya datang sebagai peneliti, tapi juga menggunakan strategi infiltrasi pemikiran. Salah satu caranya adalah dengan membiarkan atau mendorong penyebaran karya-karya seperti Syarat Darmo Gandul. Melalui karya semacam ini, pemahaman Islam di tanah Jawa coba disimpangkan. Nilai-nilai Islam dibenturkan dengan tradisi lokal sedemikian rupa, sehingga muncul keraguan terhadap ajaran Islam yang murni. Tujuannya jelas, melemahkan persatuan umat Islam agar lebih mudah dikendalikan oleh penjajah. Kasus serupa terjadi di India dengan munculnya kelompok Ahmadiyah. Di sini, infiltrasi masuk melalui sebuah kitab yang disebut Tadhkirah, sejarah yang menunjukkan bahwa ada peran orientalis Inggris di balik pergerakan ini untuk memecah belah kekuatan umat Islam di India saat itu. Dengan memunculkan kitab suci, tandingan, atau tafsir yang mengklaim adanya wahyu baru setelah Al-Quran. Kesucian atau otoritas Al-Quran sebagai satu-satunya pedoman menjadi terganggu. Ini adalah contoh nyata bagaimana tafsir disalahgunakan sebagai senjata politik untuk menciptakan perpecahan internal di tengah masyarakat. Selain yang bersifat politis, kita juga menghadapi fenomena klaim sejarah yang liar di Indonesia sendiri. Ya. Belakangan muncul penafsiran mencoba mencocok-cocokkan ayat Al-Quran dengan lokasi geografis tertentu secara paksa. Misalnya ada klaim menyatakan bahwa kerajaan Nabi Sulaiman sebenarnya berada di Jawa dan Candi Borobudur, pernah dengar ya? Adalah peninggalan. Meskipun terdengar menarik bagi sebagian orang, secara ilmiah dan metodologi tafsir ini adalah bentuk infiltrasi kejahilan. Penafsiran seperti ini sangat berbahaya karena tidak didasari oleh ilmu tafsir yang benar, melainkan hanya berdasarkan cocok logi saja atau fantasi sejarah yang mengabaikan konteks asli turunnya ayat tersebut. Setelah melihat berbagai bentuk infiltrasi tadi, kita mungkin bertanya, apa ruginya bagi kita? Dampak yang paling mendasar dan berbahaya adalah penyesatan akidah. Infiltrasi ini bekerja secara perlahan, namun pasti untuk memunculkan keraguan, atau yang dalam istilah ilmiahnya disebut dengan tasykik.
Ajaran-ajaran Islam yang sudah baku dan jelas pondasinya mulai dipertanyakan kembali dengan logika yang bengkok. Jika seseorang sudah mulai ragu dengan sumber hukumnya sendiri, maka pondasi keimanannya akan rapuh. Al-Quran yang seharusnya menjadi kompas kehidupan, berubah menjadi teks yang membingungkan, akibat penafsiran yang saling tumpang tindih dengan kepentingan luar. Bahaya selanjutnya bukan hanya urusan dunia, tapi juga menyentuh aspek spiritual dan akhirat. Dalam hal ini, dosen kami Dr. Ustadz Ahmad Ali mengutip hadis sahih dari Imam Bukhari yang berikan peringatan keras, siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka bersiaplah menempati tempat duduknya di neraka. Memasukkan riwayat untuk menafsirkan Al-Quran adalah bentuk dusta terbesar atas nama Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan bahwa menjaga kemurnian tafsir bukan sekedar menjaga lisan atau tulisan, tapi merupakan tanggung jawab besar yang konsekuensinya sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menafsirkan Al-Quran tanpa ilmu dan hanya berdasarkan hawa nafsu adalah jalan pintas menuju kerusakan abadi. Terakhir, infiltrasi ini menciptakan kerusakan sosial yang nyata di tengah masyarakat kita. Dampaknya bisa pecah menjadi dua arah ekstrim. Di satu sisi, ia bisa melahirkan pemahaman yang sangat radikal dan ekstrim karena salah memahami ayat-ayat jihad atau hubungan antar manusia. Di sisi lain, ia juga bisa melahirkan sikap penggampangan agama yang berlebihan, di mana semua aturan dianggap bisa dinegosiasikan atas nama kebebasan atau budaya. Kedua kutub ini sama-sama merusak. Masyarakat menjadi tidak stabil, mudah diadu domba, dan kehilangan identitas Islam yang moderat, wasatiyah. Jadi, memerangi infiltrasi tafsir sebenarnya adalah upaya kita untuk menjaga kedamaian dan kehormatan hidup bersama.